Awal Oktober 2023, sejumlah anggota pembudidaya ikan Pokdakan Minasari, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, sedang panen ikan nila yang sudah ditebarnya 3 bulan lalu. Kolam yang dipanen salah satunya milik Ajat Safi'i, sekaligus Ketua Pokdakan Minasari. Sudah sejak 6 bulan lalu, dirinya mendapatkan pelatihan pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, untuk budidaya ikan, menerapkan teknologi digital sebagai penunjang produksi. Mempergunakan kincir air berupa mikrobubble guna meningkatkan kadar oksigen di dalam air, serta auto-fender, alat pakan ikan secara otomatis. Ajat mengatakan kolam ikan miliknya berukuran 8 x 16 meter. Sebelum mempergunakan 2 alat tersebut hanya mampu menampung ikan sebanyak 2.000 ekor nila. Selain itu, masa panen mencapai 4 bulan. Saat ini kolam ikan miliknya mampu menampung hingga 4.500 ekor dengan masa panen hanya 3 bulan. Harga ikan nila saat ini Rp25.000 per kilogram, artinya pendapatan Ajat sebelumnya Rp5 juta sekali panen, saat ini sudah mencapai Rp19 juta. Bisa meningkatkan produksi. Yang pertama, kualitas dari bano ya, untuk menambah oksigen daripada kolam sendiri. Yang tadinya kita sebelum pakai bano, air itu oksigennya itu 1,8. Nah, idealnya di atas 5 apa 4 lah. Setelah pakai bano jadi 4,8, hampir 5 kan. Berarti kondisi suhu air itu oksigennya bagus. Karena ikan membutuhkan oksigen yang stabil. Nah, dengan stabil makanya juga jadi stabil, akhirnya pertumbuhannya juga bagus. Nah, setelah ada bano kami berani tebar padat. Bisa 2 kali lipat. Jadi dengan kolam yang satu kita bisa anggaplah kolam 2 bisa disusutkan jadi 1 kolam. Kan menghemat 1 kolam. Nah itu alhamdulillah dengan hasil itu ya kami 2.000. Sebelum pakai bano 2.000 paling kita ketemunya 2 kintal lah ya, 2 kintal lebih paling ya. 1 kintalnya harga? 25.000. Ya dengan biaya operasional ini bisa keluar 750 kurang lebih kilo. Ini dipencet apa aja? Ini ada kolam berapa yang mau diatur, mau di-setel, karena setiap kolam kan ikan yang kita coba kan beda-beda. Iya. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kolam lah. Mikrobubble dan auto-fender ini dapat digunakan secara otomatis atau manual. Untuk auto-fender dapat dikendalikan dengan telepon pintar. Seperti saat RRI menyambangi 10 kolam ikan milik Pokdakan Minasari dengan anggota mencapai 100 orang, salah satu anggota bernama Ruli Wahyu Sejati sedang mempergunakan HP Android-nya untuk menyeting pakan ikan berdasarkan waktu dan volume pemberian pakan. Menurut Ruli, selain meningkatkan produksi, juga lebih praktis, serta dapat digunakan kapanpun dan di semua tempat, termasuk saat dirinya berhari-hari pergi keluar kota, tidak khawatir ikan miliknya kehabisan pakan. Penggunaan pakan ke kolam, pertama jumlah yang ditentukan itu selalu tepat. Kedua, penyebaran pelontaran ke kolam itu merata, sehingga yang dimakan itu hasilnya kan ikan menjadi rata dalam pertumbuhannya. Kedua adalah dalam pengaturan bisa dilakukan di luar kolam. Saya pernah ke Cirebon, itu juga bisa diatur di Cirebon untuk penyetelan pakan melalui aplikasi lewat HP. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemeliharaan dan budidaya ikan di Desa Purwosari dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Ditemui oleh RRI, Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Nyoman Adiarna saat panen raya mengatakan Kominfo saat ini sedang melakukan program percontohan melalui pembudidaya Go Digital. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis perikanan melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things yang ada di sekitar masyarakat. Digitalisasi di sektor perikanan tangkap dan budidaya termasuk program prioritas dalam peta jalan digital Kementerian Kominfo sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Tugas kami di Kementerian Kominfo mengukur itu, dampak itu. Jadi yang kita sebut sebagai proof of concept. Jadi teknologi digital yang diadopsi itu memang bisa dibuktikan memberikan manfaat masyarakat dan bisa diterapkan secara masif, secara meluas dari Sabang Merauke kepada lebih banyak kelompok budidaya perikanan dan seterusnya. Auto feeder itu memberikan makan otomatis kepada ikan
Microbubble itu teknologi untuk melarutkan oksigen ke dalam air sehingga ya memudahkan untuk berkembang biak ikan atau udang dan seterusnya. Hasilnya tentu saja hasilnya banyak, peningkatan kita pakan yang dibutuhkan lebih rendah, hasilnya lebih besar. Sudah terbukti. Kementerian Kominfo selain menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Kabupaten Banyumas juga menggandeng perusahaan rintisan pembuat kincir air bernama Bano. CEO Bano, Azila Alam Safira mengatakan alat tersebut memberikan oksigen ke dalam air, sehingga secara saintis meningkatkan metabolisme ikan untuk mempercepat masa panen. Selain itu, sudah terbukti lebih irit hingga 70% penggunaan listrik bila dibandingkan dengan penggunaan kincir air konvensional. Alat yang dibuat oleh pihaknya juga dapat diatur sesuai dengan masing-masing kolam dan karakteristik air di sekitar kolam. Kita ada beberapa jenis operasi bisa manual, jadi hanya dengan microfiche saja, hanya menggunakan listrik. Ada juga dengan menggunakan otomasi timer, jadi tidak harus 24 jam, tapi hanya di jam-jam yang ditentukan oleh petambaknya. Kemudian yang sedang kami kembangkan itu adalah IoT ya, jadi otomasi menggunakan sensor. Sensornya ini bisa mendeteksi oksigen, pH, dan suhu. Jadi ketika dideteksi misalnya di kolam oksigennya itu kurang dari standar, itu nanti akan langsung memberikan sinyal ke alatnya microfiche itu untuk langsung menyala dan akan langsung mati ketika oksigen sudah stabil atau mungkin di atas 5 ppm seperti itu. Jadi petambak itu nggak harus tiap hari ke kolam atau selalu mengecek alatnya ini nyala apa enggak atau seperti apa, sudah real time datanya. Jadi istilahnya ini bisa meningkatkan namanya precision farming. Nama saya Sarwo Edi Wibowo, warga RT 0402. Ya berdampaknya lebih bagus. Soalnya kemarin aja musim kemarau itu kalau nggak ada gitel nggak mungkin bisa panen, Mas. Soalnya airnya mengalirnya jarang juga. Ini semakin ada digital bisa panen. Kemarin 4 kintal lebih 38 kan bisa panen. Kalau kemarin nggak ada digital ya kemudian nggak bisa panen. Saya bisa memantau dari rumah pakannya itu dengan pakai HP.